Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Anggenia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dua sektor, yaitu menganut konsumsi, tabungan, dan investasi. Oke, kita mulai saja. Perekonomian dua sektor. Di sini saya membagi dalam dua pengertian ya, yaitu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, permintaan agregat terdiri dari konsumsi, tabungan, dan investasi. Oke, di sini ada circle dari putaran perekonomian dua sektor. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada perekonomian dua sektor tentang pendapatan nasional. Memiliki dua rumus sih. Yang pertama itu ada AD sama dengan C ditambah I, dan yang kedua itu Y sama dengan C ditambah I juga, di mana C itu adalah konsumsi atau permintaan efektif rumah tangga, dan I itu adalah investasi atau permintaan efektif dari perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi konsumsi Keynes ya. Fungsi konsumsi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes memiliki tiga suku kata, yaitu CS, C0, dan CY. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan nasional atau Y dengan variabel pengeluaran konsumsi atau C. Oke, karakteristik fungsi konsumsi Keynes. Di sini saya membagi dalam tiga ya. Pertama, besarnya pengeluaran konsumsi atau CS dipengaruhi secara positif atau searah oleh besarnya pendapatan atau Y. Yang kedua, CS terdiri atas C0 dan CY. Yang ketiga, C0 sama dengan autonomous consumption atau pengeluaran konsumsi otonom. Di sini saya membagi dalam dua lagi. Yang pertama, pengeluaran konsumsi pada Y sama dengan 0, yang artinya orang tetap akan berkonsumsi meskipun dia tidak memiliki pendapatan tambahan. Ini hanya terjadi untuk waktu jangka pendek. Yang kedua, yaitu pengeluaran konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Oke, selanjutnya konsep dasar konsumsi, yaitu di sini saya juga membagi dalam dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume. Yang kedua, kecondongan menabung atau propensity to save atau S. Di sini komponen C dan S. Di sini C ini memiliki dua terusan juga, yaitu APC dan MPC, di mana APC dan MPC ini memiliki rumus yang sama, yaitu C dibagi Y. Tapi keduanya memiliki arti yang berbeda. APC adalah average propensity to consume, yang artinya perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan. Sedangkan MPC atau marginal propensity to consume adalah perbandingan antara pertambahan konsumsi dan pertambahan pendapatan. Oke, selanjutnya yang S. Di S ini juga memiliki dua terusan, yaitu APS dan MPS. Dan sama halnya dengan APC dan MPC tadi, di APS dan MPS ini juga sama-sama memiliki rumus yang sama, yaitu S dibagi dengan Y. APS atau average propensity to save adalah perbandingan antara tabungan
dan pendapatan. Sedangkan MPS atau Marginal Propensity to Save adalah perbandingan antara pertambahan tabungan dan pertambahan pendapatan. Oke, di sini ada lanjutan dari hubungan antara C dan S ya. C sama dengan CY, S sama dengan SY. C ditambah S sama dengan CY ditambah SY sama dengan dalam kurung C ditambah S tutup kurung Y sama dengan Y. C ditambah S sama dengan dalam kurung C ditambah S tutup kurung Y sama dengan Y. C ditambah S sama dengan Y dibagi Y. Jadi C ditambah S sama dengan 1. Oke, masih lanjut hubungan antara C dan S. Tadi kan C ditambah S sama dengan 1. Seperti yang bisa dilihat. Sini sudah saya buat satu terusan juga. Oke, kita lanjutin saja, oke. Nah, di sini juga udah saya buat contoh dari APC, APS, MPC, dan MPS. Jadi teman-teman semua bisa langsung melihat saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama, persamaan matematik. Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A ditambah dengan BY. Sedangkan fungsi tabungan S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y. Dan yang kedua itu dengan grafik atau gambar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan tabungan ya. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Oke, di sini saya sudah memasukkan dua buah grafik fungsi konsumsi dan tabungan ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, di sini saya akan memberi keterangan tentang sini saya masukin keterangan juga ya. Jadi bagi teman-teman yang pusing melihat grafik yang tadi, jadi teman-teman bisa melihat keterangannya di sini. Oke, selanjutnya determinan konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, tingkat bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, dan distribusi pendapatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke investasi. Di sini saya akan memberitahukan pengertian dasar dari investasi dulu ya. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dengan tujuan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi juga meliputi beberapa arti juga ya. Ini saya masukkan 3. Yang pertama itu pembelian barang-barang modal seperti mesin, bahan baku, dan peralatan produksi, atau yang ini barang-barang bisnis fixed investment ya. Oke, yang kedua itu pengeluaran untuk membangun tempat tinggal dan perumahan. Ini residential investment. Jadi di sini kita investasi dengan membangun rumah atau kita membangun ya sejenis perumahan gitu sih. Oke, yang selanjutnya pertambahan stok barang, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi atau inventory investment. Oke, di sini ada investasi bruto dan neto ya. Yang pertama itu investasi bruto dulu atau gross investment. Investasi yang mencakup bisnis, residential, dan inventory investment. Yang kedua itu investasi neto atau net investment.
Investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Oke, selanjutnya di sini ada investasi otonom dan terpengaruh. Pertama, investasi otonom atau autonomous investment adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Misalnya tingkat bunga, kemajuan teknologi, dan ekspektasi. Jadi, investasi otonom ini tidak dipengaruhi ketika bunga lagi tinggi, tingkat bunga lagi tinggi, atau tingkat bunga lagi rendah, dan kemajuan teknologi juga. Yang kedua, investasi terpengaruh atau induced investment adalah investasi yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional. Jadi investasi terpengaruh ini berpengaruh sekali ketika pendapatan nasional berubah ya. Oke, di sini saya letakkan dua grafik antara investasi otonom dan investasi terpengaruh. Teman-teman bisa melihat sendiri dan di bawahnya sudah saya berikan pengertiannya juga ya. Oke, kita lanjutin saja. Oke, selanjutnya ini ada determinan investasi. Yang pertama itu tingkat bunga atau rate of interest atau yang kita singkat dengan R. Yang kedua itu tingkat keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang atau marginal efficiency of capital atau biasa yang kita singkat dengan MEC. Fungsi investasi dapat dinyatakan seperti yang di bawah, yaitu I sama dengan F dalam kurung R, MEC tutup kurung. Oke, di sini saya dalam hubungan investasi dan tingkat bunga saya menaruh satu grafik lagi, yaitu ketika tingkat bunga tinggi atau R1 yang bisa teman-teman lihat, maka investasi sebesar I1. Dan ketika investasi bunga turun ke R2, maka investasi meningkat sebesar I2. Jadi, jika tingkat bunga tinggi, maka investasi berkurang. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, maka investasi meningkat atau bertambah. Jadi, kalau teman-teman yang ingin melakukan investasi, carilah investasi yang memiliki tingkat bunga rendah, karena untuk meminimalisir kerugian yang terjadi. Oke, kita lanjutin dengan efisiensi modal marginal atau MEC tadi. MEC adalah perbandingan antara tingkat pengembalian modal dengan modal yang ditanam. MEC dapat dinyatakan sebagai berikut. Ya, ada MEC R dibagi dengan P. Di mana R adalah tingkat pengembalian modal per tahun dan P adalah jumlah modal yang ditanamkan. Jadi P ini modal awal dan R ini berarti untung kita pengembalian modal per tahun. Oke, selanjutnya hubungan antara R dan MEC ya. Di sini saya menaruhkan satu grafik juga. Jadi pada titik A, tingkat investasi sebesar I1, maka tingkat pengembalian modal sebesar R1. Dan pada titik B, tingkat investasi sebesar I2, maka tingkat pengembalian modal sebesar R2. Nah, di sini saya memasukkan keputusan investasi jika Anda ingin melakukan investasi ya. Di sini saya taruh jika MEC lebih besar dari R, maka investasilah di sana. Tapi jika MEC sama dengan R, di sini ibaratnya 50-50 ya. Jadi jika Anda ingin investasi boleh, dan jika tidak juga boleh. Tetapi jika MEC kurang dari R, maka saya tidak menyarankan untuk berinvestasi karena sudah pasti akan rugi jika MEC kurang dari R. Jadi investasi dilakukan apabila tingkat pengembalian modal MEC lebih tinggi daripada tingkat bunga seperti yang saya bilang tadi. Oke, di sini saya memberikan satu contoh soal. Jadi soalnya seperti ini. Biaya pembangunan gedung sama dengan Rp 500 juta dengan tingkat pengembalian modalnya 100 juta per tahun. Jadi modal awal itu kita butuh 500 juta.
dengan R 100 juta per tahun. Apabila tingkat bunga pinjaman 15% per tahun, maka apakah investasi di atas dilaksanakan atau tidak? Dan di sini sudah saya jawab ya. Jadi R gede itu 100 juta atau pengembalian modal per tahunnya itu 100 juta dan P-nya 500 juta dan tingkat bunga 15%. Jadi MEC sama dengan P dibagi dengan MEC sama dengan R dibagi dengan P. Jadi dapat kita lihat hasilnya di sini adalah 0,20 atau 20%. Jadi MEC-nya 20%, sedangkan tingkat bunga 15% per tahun, maka investasi di atas boleh dilaksanakan. Oke, selanjutnya determinan investasi. Yang pertama, tingkat bunga, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan, tingkat keuntungan yang diharapkan di masa depan, dan ekspektasi keadaan perekonomian di masa depan. Oke, selanjutnya ini ada keseimbangan pendapatan nasional. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila pertama, pendapatan nasional sama dengan pengeluaran atau permintaan agregat. Yang kedua, tingkat tabungan sama dengan pengeluaran investasi. Oke, selanjutnya di sini saya ada memasukkan keseimbangan pendapatan nasional lagi, dan teman-teman bisa melihat di sini dengan rumus dan cara-cara yang dilakukan ya. Itu ada Y sama dengan C ditambah I. Jadi Y sama dengan A ditambah BY ditambah I. Y dikurang BY sama dengan A ditambah I. Dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung Y sama dengan A ditambah I. Dan Y sama dengan 1 berbanding 1 ditambah B dalam kurung A ditambah I tutup kurung. Karena B adalah MPC dan 1 min B adalah MPS, maka Y 1 berbanding 1 MPC dalam kurung A plus I atau Y 1 per MPS dalam kurung A ditambah I. Keseimbangan PN dalam perekonomian dua sektor atau tertutup sederhana. Unsur yang terdapat di sini adalah Y sama dengan AD sama dengan C ditambah I, di mana C tadi adalah konsumsi dan I tadi adalah investasi ya. Dan syaratnya itu ada dua. Yang pertama, Y sama dengan C ditambah I, dan yang kedua itu S sama dengan I. Rumus keseimbangan yaitu Y 1 dibagi 1B dalam kurung A ditambah I tutup kurung ya, dimana Y-nya ini adalah pendapatan nasional keseimbangan, B-nya ini MPC, dan A itu konsumsi otonom atau C0. Di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini kan ada S sama dengan I. Kita akan membahas itu. S sama dengan I, yaitu syarat tabungan sama dengan investasi, sering disebut pendekatan suntikan atau injection, dan bocoran atau leakage. Investasi adalah faktor suntikan atau injeksi karena merupakan salah satu aliran masuk dalam perekonomian. Tabungan adalah faktor bocoran karena merupakan salah satu aliran keluar dalam perekonomian. Di sini saya memberikan satu contoh lagi, yaitu andaikan dalam suatu perekonomian tertutup sederhana diketahui fungsi C sama dengan 40 ditambah 0,8Y, sedangkan investasi sebesar 20 miliar, maka berapakah pendapatan nasional keseimbangannya? Diketahui di sini C sama dengan 40 tambah 0,8Y ya, dan I itu 20 miliar.
Dan yang ditanya ini pendapatan nasional keseimbangan yaitu YE. Oke, di sini kita jawab. Tadi kan itu ada dua syarat kan, kita akan memakai kedua-duanya. Syarat pertama yang tadi yaitu Y sama dengan C ditambah I. Jadi Y sama dengan 40 ditambah 0,8 Y ditambah 20. 20 ini I tadi ya. Y sama dengan 60 ditambah 0,8 Y. 0,8 ini kita majuin ke depan, jadi Y dikurang 0,8 Y sama dengan 60. Y nya ini 1, jadi 1 dikurang 0,8 tutup kurung Y sama dengan 60. Jadi 0,2 Y sama dengan 60. Y sama dengan 300 atau 300 miliar. Syarat yang kedua tadi S sama dengan I ya. Jadi S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B tutup kurung Y sama dengan I. S nya itu min 40 ditambah 0,2 Y sama dengan 20. 0,2 Y nya kita majuin ke depan, jadi 0,2 Y sama dengan 60. 60 ini terdapat dari 40 kita mundurin ke belakang jadi plus kan. Ini 40 ditambah 6, 40 ditambah 20 juga. Jadi Y sama hasilnya dengan syarat pertama yaitu 300 miliar juga. Di sini ada dengan cara pendapatan nasional keseimbangan juga yaitu Y1 dibagi 1B dalam kurung A ditambah 1 A ditambah I. Y1 dibagi 1 kali 0,8 maksud saya 1 dikurang 0,8 dalam kurung 40 ditambah 20 untuk kurung. Jadi Y sama dengan 5 dalam kurung 60. Jadi Y nya sama 300 miliar juga. Oke, selanjutnya angka multiplier. Perbandingan antara jumlah perubahan dalam pendapatan nasional dengan jumlah perubahan dalam pengeluaran agregat. Selanjutnya multiplier investasi. Perbandingan antara jumlah perubahan dalam pendapatan nasional dengan jumlah perubahan dalam investasi. Sini saya sudah membuat semuanya, jadi teman-teman bisa melihat dengan seksama. Oke, kita lanjutin saja. Oke, selanjutnya multiplier investasi. Jika multiplier investasi disimbolkan dengan K, maka Y dibagi I dikali K, di mana K sama dengan 1 dibagi 1 ditambah B. Dengan demikian, maka perubahan pendapatan nasional setelah adanya investasi yaitu Y dikali K dikali I. Multiplier investasi menunjukkan berapa kali lipat pertambahan pendapatan nasional akibat dari adanya pertambahan investasi. Baiklah, ini perhitungan dari sebelum ada investasi dan sesudah adanya investasi di pendapatan nasional. Baiklah, kita mulai dari yang sebelum adanya investasi ya, yaitu Y sama dengan C. Jadi Y sama dengan 40 ditambah 0,8 Y. Dan 0,8 Y ini kita ke depanin jadi Y minus 0,8 Y sama dengan 40. Jadi dalam kurung 1 dikurang 0,8 tutup kurung Y sama dengan 40. Kenapa di sini bisa 1? Karena Y itu 1. Jadi hasilnya 0,2 Y sama dengan 40. Sedangkan Y sama dengan 200 atau 200 miliar. Dan sesudah adanya investasi, itu dengan rumus Y sama dengan C ditambah 1. C ditambah I maksud saya. Jadi I sama dengan 20 miliar dan selanjutnya. Hasilnya 100 miliar. Jadi besarnya pendapatan nasional sesudah adanya investasi adalah Y sama dengan C ditambah I sama dengan Y sama dengan 200 ditambah 100 sama dengan 300 miliar. Jadi sesudah adanya investasi, pendapatan nasional bertambah 100 miliar.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman semua. Sekiranya kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi di bawah. Oke, thank you and see you.